Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Belajar Matematika. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai soal-soal kecepatan. Soal tentang kecepatan ini juga sering keluar di soal-soal tes CPNS, paling tidak 1-2 soal ya. Jadi kita akan membahas soal ini agar kita dapat jawab soal-soal tes CPNS-nya. Baik, kita masuk ke soal pertama. Si Lisa dan si Mirna memiliki pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Waktu yang dibutuhkan oleh si Lisa dalam mencuci piring adalah 30 menit, sedangkan waktu yang dibutuhkan Mirna adalah 60 menit. Jika Lisa dan Mirna bekerja bersama-sama dalam mencuci piring tersebut, maka waktu yang dibutuhkan adalah, pertama-tama mari kita buat apa yang diketahui dulu. Dari soal, yang diketahui adalah T atau waktu yang dibutuhkan oleh Lisa untuk mencuci piring. Saya misalkan T1 yaitu selama 30 menit. Kemudian waktu yang dibutuhkan oleh si Mirna saya misalkan dengan T2 sama dengan 60 menit. Pertanyaannya adalah berapa waktu yang mereka butuhkan jika mereka bersama-sama dalam mencuci piring tersebut. Jadi yang ditanya adalah jumlah waktu keduanya atau T resultan. Itu sama dengan berapa. Nah, dalam fisika untuk mencari T resultan ini kita bisa menggunakan rumus yang ini. 1/TR sama dengan 1/T1 ditambah 1/T2. Nah, dari sini karena T1 dan T2-nya sudah diketahui, berarti kita bisa mencari nilai TR. Kita masukkan yang diketahui ini ke dalam rumus. 1/TR sama dengan 1/T1, 1/30 ditambah 1/T2, 1/60. 1/TR sama dengan, kita samakan penyebutnya, 60. 60 bagi 32, 2 kali 1, 2 ditambah 60 bagi 1, 1 kali 1 sama dengan 1 sama dengan 3/60. Karena yang ditanyakan adalah TR, maka kita bisa membalikkan penyebut jadi pembilang dan pembilang jadi penyebut. TR/1 sama dengan 60/3, sehingga diperoleh TR-nya sama dengan 20. Satuannya adalah dalam menit. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal yang kedua, jarak kota A dan B adalah 120 km. Jika X sama dengan lama tempuh dari A ke B dengan kecepatan 75 km per jam, dan Y adalah lama tempuh dari A ke B dengan kecepatan 30 meter per sekon, maka pernyataan yang berlaku di bawah ini adalah, seperti biasa kita buat dulu yang diketahuinya apa. Ini jarak kota A dan jarak kota B. Kita buat yang diketahuinya adalah S. S sama dengan jarak ya, 120 km. Kemudian X adalah lama tempuh dari A ke kota B dengan kecepatan 75 km per jam. Nah, jadi V-nya sama dengan 75 km per jam. Saya misalkan ini sebagai V1. Kemudian lama tempuh dari A ke B yaitu dilambangkan dengan Y dengan kecepatan 30 meter per sekon. V2-nya sama dengan 30 meter per sekon. Nah, di sini kita lihat bahwa satuannya masih berbeda, yang satu dalam kilometer per jam, yang satu dalam meter per sekon. Berdasarkan S yang diketahui, satuannya dalam kilometer, maka kita harus mengubah satuan yang V2 ini, sehingga V2-nya menjadi, kalau kita ubah dalam bentuk kilometer per jam, maka ini akan menjadi 30 meter ke kilometer 10 kali 10 pangkat negatif 3 kilometer dibagi dengan sekon ke jam sama dengan 1/3600 jam. Nah, sehingga diperoleh V2-nya sama dengan
108 km per jam. Nah, ini satuannya udah sama semua dalam kilometer per jam dan S-nya dalam kilometer. Sehingga kita dapat mencari nilai X dan nilai Y-nya. Kita ketahui bahwa rumus dari kecepatan itu V sama dengan S per T. Nih, secara umum rumusnya. Maka untuk V1 sama dengan S per T1. Jadi dari sini kita dapat mencari yang pertama T1 sama dengan S per V1. T1 sama dengan S-nya berapa? 120 km dibagi dengan V1, 75 km per jam. Sama dengan 120 bagi 75, kita sederhanakan jadi 8 per 5 km. Kok kilometer sih? 8 per 5 jam ya, karena ini waktu yang ditanyakan. Kilometernya kan habis, tinggal jam. 8 per 5 jam sama dengan 1,6 jam. T1 tadi adalah lama tempuh dari A ke B, atau di soal dilambangkan dengan X. Kemudian yang kedua kita cari T2 atau sama dengan Y. Y sama dengan T2 sama dengan S per V2. Berarti dari rumus yang ini ya, V2 sama dengan S per T2. Nah, seperti itu. Jadi sama dengan S-nya sama 120 km dibagi dengan V2-nya adalah 108 km per jam. Tadi satuannya sudah kita samakan semuanya. Jadi ini kilometernya bisa habis, 120 dibagi dengan 108 sama dengan 10 per 9 jam. Atau sama dengan, kalau kita jadikan dalam bentuk desimal, 1,1 jam. Maka dari dua kesimpulan ini, X sama dengan 1,6 jam dan Y sama dengan 1,1 jam, dapat disimpulkan bahwa X lebih besar daripada nilai Y. Nilai X-nya 1,6, nilai Y-nya 1,1 jam. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Soal yang ketiga, seorang anak setiap pagi selalu berolahraga memutari sebuah lapangan dengan keliling 0,5 km. Apabila kecepatannya 5 km per jam, dia mampu memutari lapangan sebanyak 5 kali. Berapa lama dia lari setiap paginya? Nah, pertanyaannya adalah waktu. Kita buat dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah keliling, atau di sini sama dengan S ya, sama dengan K, 0,5 km. Jadi jaraknya 0,5 km. Kecepatan yang dia gunakan untuk mengitari 5 km per jam adalah, kecepatan yang dia gunakan untuk memutari lapangan sebanyak 5 kali adalah 5 km per jam. Pertanyaannya berapa lama dia lari setiap paginya. Jadi T sama dengan untuk 5 kali lari lapangan ya, keliling lapangan. Jadi seperti tadi juga V sama dengan S per T, maka untuk T sama dengan S dibagi dengan V. Sehingga ini untuk 1 kali putaran, saya buat dulu 1 kali, S sama dengan 0,5 km dan V-nya sama dengan 5 km, sama dengan 0,1 V-nya 5 km per jam ya. Jadi kilometernya habis, jadi T-nya tinggal dalam bentuk jam aja, 0,1 jam. Kalau untuk 5 kali putaran, berarti tinggal kita kali 5 aja, 5 kali 0,1 jam. 5 kali 0,1 adalah 0,1
jam. Jadi dari sini jawabannya kita lihat dalam bentuk menit semua. Maka ini bisa kita ubah menjadi menit. 0,5 jam sama dengan berapa menit? 0,5 dikali 60 sama dengan 30 menit. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Soal nomor 4. Intan dalam 1 menit dapat membuat 10 simpul pita. Kemudian Joko dapat membuat 2 kali lipatnya. Jika Intan mulai bekerja 15 menit lebih awal daripada Joko dan keduanya selesai setelah Joko bekerja selama 1 jam, maka simpul yang dihasilkan keduanya adalah, kita buat yang diketahui, dalam 1 menit Intan dapat menyelesaikan 10 simpul. Kemudian Joko dapat menyelesaikan 2 kali lipatnya. Joko dapat menyelesaikan 2 kali lipatnya berarti 20 simpul. Nah, jika Intan mulai bekerja 15 menit lebih awal dari Joko dan keduanya selesai setelah Joko bekerja selama 1 jam. Jadi T Joko itu adalah 1 jam ya. Maka T Intan 1 jam lebih awal berarti dia bekerja lebih lama daripada Joko. Jadi 1 jam 15 menit. 1 jam 15 menit ini sama dengan 1 jam sama dengan 60 menit, berarti 1 jam 15 menit jadinya 75 menit. Kalau 1 jam sama dengan berapa menit? Sama dengan 60 menit. Nah, kemudian pertanyaannya adalah banyak simpul yang dihasilkan keduanya adalah jumlah simpul Intan sama dengan, jika dalam 1 menit dia dapat menyelesaikan 10 simpul, maka dalam 75 menit dia dapat menyelesaikan 10 kali 75 sama dengan 750 simpul. Kemudian jumlah simpul yang dapat diselesaikan oleh Joko sama dengan, jika dalam 1 menit 20 simpul, maka dalam 60 menit adalah 60 kali 20 sama dengan 1200 simpul. Jadi total simpul yang dapat mereka selesaikan berdua totalnya sama dengan 1950 simpul. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal yang kelima, sebuah benda bergerak dengan kecepatan 8 kaki per detik. Berapa jarak yang ditempuh selama setengah jam jika 1 kaki sama dengan 0,3048? Dari soal ini diketahui bahwa V-nya sama dengan 8 kaki per detik. Kemudian T-nya sama dengan setengah jam. Setengah jam itu kalau kita jadikan dalam bentuk detik sama dengan setengah kali 3600 detik sama dengan 1800 detik. Kenapa kita jadikan dalam bentuk detik? Karena kecepatannya juga dalam bentuk kk per detik. Jadi untuk melakukan operasi satuannya harus sama. Pertanyaannya adalah jarak yang ditempuh selama setengah jam. Jadi berapa S-nya? Nah, sama seperti tadi, kalau V sama dengan S per T, maka S sama dengan V kali T. V-nya sudah diketahui, 8 kk per detik. Kemudian T-nya adalah 1800 detik. Jadi tinggal kita kali aja, ini detiknya habis ya, 8 kali 1800, 8 kali 18 aja 144 ya, jadinya tambah 02 di belakang 4, jadinya 14.400, satuannya dalam kk.
jika kita perhatikan jawabannya tidak ada yang dalam bentuk kaki. Jadi kita harus ubah satuannya. Coba kita ubah 14.400 kita ubah jadi meter. Coba ya, jadi ininya jadi 4.389 karena satu kaki sama dengan 0,3048. Jadi kalau dijadikan dalam meter dia jadinya seperti ini. Kemudian jika dijadikan dalam bentuk kilometer maka dibagi 1000 jadinya 4,389 kilometer, atau kita bulatkan lagi jadi 4,39 kilometer. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal yang ke-6, Bani bersepeda dari kota X ke kota Y dengan kecepatan 40 km per jam. Kemudian kembali lagi ke kota X dengan kecepatan 20 km per jam. Jika X adalah kecepatan rata-rata bersepeda Bani dan Y sama dengan 26, 2/3 km per jam, maka pernyataan yang benar adalah, dari soal ini diketahui bahwa V-nya, misalkan V1 ini sebagai kecepatan dari kota X ke kota Y, yaitu sebesar 40 km per jam, sedangkan V2 sama dengan 20 km, merupakan kecepatan dari kota Y ke kota X, dan Y diketahui sama dengan, Y ini adalah kecepatan bersepeda Bani dan X adalah kecepatan rata-ratanya. Jadi maksudnya gini, jika X adalah kecepatan rata-rata bersepeda Bani dan Y sama dengan 26, jadi diketahui Y-nya ini 26, 2/3 km per jam, maka jika X kita bandingkan dengan Y, X tadi kecepatan rata-ratanya ya, maka pernyataan yang tepat adalah, jadi kita harus cari dulu X-nya ini berapa, sehingga bisa kita bandingkan dengan Y yang sudah diketahui. Nah, kita cari dulu nilai X-nya. Nah, untuk kecepatan rata-rata dari dua buah kecepatan dapat dirumuskan dengan 2 kali V1 kali V2 dibagi V1 tambah V2. Ini secara umum dalam fisika didefinisikan seperti ini. Nah, karena kecepatan kita sudah diketahui, V1 dan V2-nya sudah ada, maka kita bisa langsung mensubstitusi nilai-nilai kecepatan tersebut dalam rumus ini. 2 kali V1-nya 40 kali V2-nya 20 dibagi dengan V1 tambah V2. 40 tambah 60 sama dengan 2 dikali 800 dibagi dengan ini 20 ya, 60 sama dengan 80 per 3. 80 per 3. 80 per 3 jika kita sederhanakan dapat menjadi 80 bagi 3, 26, sisanya 2 bagi 3. Satuannya adalah dalam kilometer per jam, karena semuanya tadi dalam kilometer per jam ya. Nah, karena Y-nya sudah diketahui 26, 2/3 km per jam. Nah, tadi yang kita cari adalah nilai X, maka perbandingan yang tepat antara X dan Y adalah nilai X-nya sama dengan nilai Y yang kita lihat di sini ya. X-nya adalah 26, 2/3 dan Y-nya juga 26, 2/3 km per jam. Jadi hubungan yang tepat antara X dan Y atau perbandingan yang tepat antara X dan Y adalah ini, X sama dengan Y. Oke, demikianlah soal yang dapat saya bahas pada hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ketikkan pertanyaannya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.